Selamat pagi anak-anak, salam semangat, salam sehat untuk kalian semua ya. Hari ini hari Senin, yaitu tanggal 10 Agustus. Kita sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Namun minggu ini kita masuk ke subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Di dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan ya, anak-anak diharapkan dapat mencari informasi penting dari suatu teks. Kemudian anak-anak dapat menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Lalu anak-anak dapat menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan alat-alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Di subtema 1 ini, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih, terdapat pada muatan bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi penting dari suatu teks. Informasi itu apa sih, Nak? Nah, kita lihat ya, bahwa informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Tentu yang namanya fakta itu berarti kan berita yang benar ya, yang sebenarnya terjadi. Informasi dapat membuat seseorang itu mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks ya, dengan teliti dan cermat. Intinya adalah kamu paham dulu dengan isi teks tersebut. Nanti kamu praktek sendiri, kamu baca teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang di halaman 77 ya. Kamu baca dan pahami isi teksnya. Setelah kamu selesai membaca teks tersebut, kita coba membuat peta pikiran pada suatu teks. Ya, bentuk peta pikiran tentu kamu tahu ya dan pernah belajar ya membuat peta pikiran. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan dan diharapkan dari pertanyaan ini itu harus sesuai dengan jawabannya dan jawabannya itu sesuai dengan informasi yang diberikan di dalam suatu teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, contoh di sini misalnya, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, ternyata hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Lalu bagaimana cara Danar, yaitu salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu menggugahnya ke sosial media. Nah, oke, sekarang untuk pembelajaran 1 ya, pada muatan IPA, kita masuk ke sistem pernapasan hewan ya. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, kita ambil contoh misalnya cacing. Cacing itu bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Kalian pernah melihat cacing ya? Kan dia permukaannya itu kan kulitnya itu kan basah. Kemudian untuk serangga itu bernapas menggunakan trakea. Ikan ya, ikan itu bernapas menggunakan insang. Ya, lalu amfibi itu di air menggunakan insang, namun kalau di darat dia menggunakan paru-paru. Makanya katak bisa dikatakan bahwa dia hidup di 2 alam, di darat dan di air, seperti itu. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru, ya, dari oksigen, kemudian dikeluarkan melalui hidung, ya, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Kemudian untuk burung itu bernapas menggunakan paru-paru. Ya, saat terbang dia menggunakan pundi-pundi udara, ya. Kemudian mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian untuk pembelajaran kedua masih di muatan IPA, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Nah, kalian perhatikan alur pernapasan pada manusia. Udara masuk lewat hidung, ya nak ya, dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung. Di hidung kita itu di dalamnya terdapat rambut-rambut yang halus ya. Itu fungsinya untuk penyaringan udara. Kemudian dia menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Ya. Setelah itu udara dari trakea masuk ke paru-paru,
melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus. Ya, kemudian nanti berujung di alveolus. Nah, itu alur ya pernapasan pada manusia. Ini sepintas gambar sistem pernapasan pada manusia. Nanti masing-masing ada fungsinya. Nah, supaya kamu lebih jelas, Ibu akan menjelaskan masing-masing fungsi dari sistem pernapasan pada manusia ini. Bagian-bagian pernapasan yaitu pertama hidung ya. Hidung itu fungsinya untuk penyaringan debu dan kotoran yang berasal dari udara. Nah, kemudian penyaringan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Kemudian sebagai penghubung antara untuk kalau trakea dan tenggorokan, ini adalah fungsinya adalah sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Ya, kemudian penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Lalu ada kata faring. Nah, faring itu merupakan pertemuan rongga hidung dengan rongga mulut. Fungsinya adalah sebagai jalan bagi udara dan makanan. Nah, sedangkan laring, ya ada faring, ada laring. Laring itu berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas dan untuk menggetarkan pita suara. Nah, ini bagian-bagian dari trakea ya, atau tenggorokan. Kemudian terakhir adalah paru-paru yang terdiri dari bronkus atau bronkiolus dan alveolus. Nah, bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau disebut dengan O2 dan karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Nah, jangan ketukar ya, Nak ya. Kemudian kita kembali ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Di sini ada beberapa kata tanya, ya, atau disebut dengan 5W plus 1H. Ya, ada apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris what. Nah, di mana? Where. Kapan? When. Siapa? Who. Mengapa? Why. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang tahu? How. Nah, makanya 5W plus 1H. Nah, seperti itu. Cuma ini ditambahkan berapa ya gitu. Kalau 5W plus 1H tidak menggunakan berapa gitu. Cuma ini yang perlu kamu pahami ya. Kata tanya apa itu adalah menyatakan nama-nama benda. Kemudian di mana itu tempat atau latar ya. Kapan itu pasti menyatakan waktu, siapa itu tokoh ya, menanyakan tokoh. Nah, mengapa itu memberikan alasan. Kemudian bagaimana itu berarti kan cara, proses, alur ya, urutan, pendapat. Nah, seperti itu. Kalau berapa bisa menyatakan jumlah. Seperti itu. Tapi berharap kamu memahami dengan kata tanya ini dan bisa membuat pertanyaan ya sesuai dengan kata tanyanya. Baik anak-anak, itu saja untuk subtema 1 ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami video pembelajaran yang Ibu jelaskan ini. Kalaupun nanti ada yang bingung atau mungkin ada yang mau tanyakan, nggak apa-apa, kamu WA aja atau telepon ke Bapak Ibu Guru. Tentu nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan penjelasan pada kalian ya. Baik, anak-anak, terima kasih kamu sudah mendengarkan atau menyimak video pembelajaran ini. Ibu berharap semuanya dapat memahami ya dan dapat mengerti. Jangan lupa kamu praktek untuk membuat peta pikiran ya dengan membaca teks. Tadi yang halaman 77 ya, coba kamu baca dulu teks itu. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, salam sehat untuk kalian semua. Tuhan memberkati kalian.